Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sudah siap beribadah? Sudah? Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita bersatu dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, Kakak Ciko undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Pelkat PA. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 72 baitnya yang pertama. Kidung Ceria 72 baitnya yang pertama. Masih tetap berdiri, kita akan membuka ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Mari adik-adik, lipat tangan adik-adik, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terkhusus pada hari ini ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing melalui media online ya Tuhan, untuk kami kembali beribadah bersama-sama. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sehingga ibadah ini ya Tuhan boleh berkenan ya Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami. Haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian kita pada hari ini terambil dari Mazmur 55, ayatnya yang ke-23 sampai 24. Mazmur 55, ayat 23 sampai 24. Kita akan membacanya secara bersama-sama ya adik-adik. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi Engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Demikianlah Mazmur pujian kita pada hari ini.
Adik-adik, kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 151. Kidung Ceria 151. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Lindungi kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan duduk yang rapi. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, silakan berdiri. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik, boleh duduk kembali. Selamat pagi adik-adik. Wah, sudah manis-manis semua. Sudah duduk dengan rapi.
Siap mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik? Suatu hari, Yesus bercerita kepada murid-muridnya tentang sebuah perumpamaan. Ada seseorang pemilik kebun, pagi-pagi benar, dia pergi mencari pekerja. Lalu dia bersepakat dengan mereka akan memberikan upah 1 hari 1 dinar. Lalu dia membawa orang-orang itu untuk bekerja di kebunnya. Lalu pada jam 9, kembali lagi dia keluar rumah. Dan dia menemukan orang-orang lain di pasar yang juga sedang menganggur. Lalu dia berkata kepada orang-orang itu, "Ikutlah aku. Aku akan memberikan yang pantas untukmu." Dan dia mempekerjakan orang-orang itu di kebunnya. Kemudian adik-adik, pada jam 12 dan jam 3, dia melakukan hal yang sama. Kemudian, pada saat jam 5 sore, kembali lagi dia keluar rumah dan di pasar, dia menemukan orang-orang lainnya juga yang menganggur. Lalu dia bertanya kepada orang-orang itu, "Kenapa seharian ini kamu menganggur?" Lalu kata mereka, "Ya gimana? Nggak ada yang mau kasih kami upah." Karena kemurahan hatinya, dia mengajak orang-orang itu untuk bekerja di kebunnya. Setelah hari sudah malam, si pemilik kebun ini memanggil mandornya. "Kamu kumpulkan semua pekerja-pekerja itu, mulai dari yang terakhir bekerja sampai yang awal bekerja. Lalu berikan mereka upah." Nah adik-adik, para pekerja itu diberi upah semuanya 1 dinar. Nah pekerja yang awal bekerja, dia berpikir, "Wah, kalau yang kerjanya 1 jam dibayar 1 dinar, apalagi saya yang udah kerja dari pagi sampai malam. Wah, bisa berlimpah nih upahnya." Wah, tetapi ternyata adik-adik, dia hanya diberi upah 1 dinar. Wah, orang yang kerja dari awal ini marah-marah. Dia kesel adik-adik ya. Dia bersungut-sungut. Gimana sih? Saya ini bekerja dari pagi loh. Kena panas terik matahari sampai malam hari. Saya ini paling banyak loh kerjanya. Kok dibayar cuma 1 dinar sih? Gak adil ini. Lalu kata si pemilik kebun adik-adik, "Saudara, bukankah kita sudah bersepakat 1 hari kerja 1 dinar? Adil kan? Kalau saya mau membayar orang yang 1 jam bekerja, yang punya uang siapa? Yang punya kebun siapa? Terserah saya dong. Saya mau bermurah hati dengan siapa?" "Oh, kamu iri ya karena kemurahan hati saya. Sudah, kamu terima saja upahmu dan kamu silakan pergi." Nah adik-adik, perumpamaan ini Yesus mau mengingatkan murid-muridnya bahwa upah melayani Tuhan adalah kerajaan surga. Semuanya sama. Upahnya Kak Peggy, upahnya adik-adik, upahnya papa mama dalam melayani Tuhan adalah kerajaan surga. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, maka kita
beri kesempatan untuk melayani Tuhan dan mendapat upah apa? Kerajaan surga. Tuhan ingin kita melayani Dia itu dengan ketulusan hati, bukan dengan bersungut-sungut. Kita melayani lewat khotbah, kita melayani lewat nyanyi, kita melayani lewat berdoa, itu upahnya sama. Apa? Kerajaan surga. Bukan, aku ini udah berkhotbah, aku juga udah memuji Tuhan loh, aku juga udah berdoa loh, aku paling banyak melayani loh. Berarti aku dong yang paling baik, aku dong yang hebat. Enggak begitu adik-adik. Semuanya sama. Tidak diukur dari banyak atau sedikitnya. Semua kita yang percaya pada Yesus Kristus upahnya cuma adalah kerajaan surga. Yang Tuhan inginkan adalah kita melayani dengan ketulusan hati, kita melayani dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan, bukan dengan sungut-sungut. Misalnya nih adik-adik, Mama atau Papa minta tolong nih sama adik-adik, Dek, beliin Mama cabe ya. Terus adik-adik jawab, males ah, capek ah. Terus kata Mama, ya udah, kalau nanti adik beli cabe, nanti Mama kasih uang jajan tambahan buat adik. Baru adik-adik mau beli. Itu melayani atau menolong Mama bukan dengan ketulusan hati, tapi ada maunya. Itu yang Tuhan tidak mau. Kalau adik-adik mau menolong Mama dan Papa, itu karena adik-adik mengasihi Mama dan Papa. Tanpa ada embel-embel. Jadi kalau misalnya Mama Papa minta tolong, Dek, tolong ambilin Mama ini, itu. Siap ya menolong Mama dan Papa. Kalau ada teman-temannya butuh pertolongan, juga ditolong ya. Tidak dengan sungut-sungut, tapi dengan hati. Karena itu yang Tuhan inginkan. Kita semua melakukan kebaikan itu karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita melakukan kebaikan itu karena ketulusan hati kita. Karena kita mau melakukannya dengan sukacita. Karena Tuhan sudah memberikan sukacita dalam kehidupan kita, maka kita berbagi sukacita itu dengan orang lain dengan ketulusan hati. Ingat ya adik-adik, melayani Tuhan dengan ketulusan hati, bukan dengan sungut-sungut, bukan karena ada maunya, tetapi karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, untuk aktivitas kelas TKB dan juga TKC, silakan membuat kreasi berikut. Setelah adik-adik membuat kreasi tersebut, silakan masukkan ke sosial media adik-adik dan jangan lupa untuk tag Pekat PA GPIB Yudea. Demikianlah penjelasan untuk aktivitas hari ini. Adik-adik, berikut ayat hafalan hari ini. Nanti adik-adik masukkan ayat hafalannya di dalam ring presensi ya. Nanti ada keterangan untuk memasukkan ayat hafalannya. Nanti dimasukkan saja di dalam situ. Kemudian untuk adik-adik kelas TKA sampai TKB, adik-adik tuliskan ayatnya saja. Dan untuk adik-adik kelas TKC sampai adik-adik kelas tanggung, itu dituliskan isi ayat Alkitabnya juga ya. Demikianlah penjelasan tentang ayat hafalan hari ini. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau meresponnya
dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 213, baitnya yang pertama dan yang keempat. Kidung Ceria 213, baitnya yang pertama dan yang keempat. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di setiap langkah kami ya Tuhan, kiranya Tuhan yang menuntun kami, baik dari pemerintahan kami maupun kami sebagai warga negara. Kiranya kami boleh menyenangkan hati Tuhan di setiap perilaku, bicaraan kami ya Tuhan, pemikiran kami biarlah boleh sesuai kehendak Tuhan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan kiranya memulihkan bangsa dan negara ini ya Tuhan dari virus COVID-19 dan bencana alam yang terjadi. Kiranya Engkau memulihkan dan membangun semangat kami kembali. Kami serahkan ya Tuhan bangsa dan negara ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Jemaat Yudea. Tuhan memberkati segala pelayanan ya Tuhan Yesus. Saat ini kami sedang dalam pembuatan program 2021 sampai dengan 2022. Biar Tuhan Yesus memberkati agar program yang dibuat ini Tuhan, program yang berguna untuk pelayanan kasih-Mu. Tuhan Yesus yang terkasih, berkatilah juga Bapak Pendeta, majelis, kakak-kakak pelayanan dalam pelayanan mereka Tuhan Yesus. Dalam kehidupan mereka pun Tuhan berkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami ya Tuhan, buat Papa, buat Mama kami. Berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka, juga dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, Engkau berkati, agar mereka Engkau mampukan untuk menjaga kami, anak-anaknya ya Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Jadikan mereka ya Tuhan, orang tua yang dapat memberikan contoh kepada kami anak-anaknya, dan kami dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati Papa dan Mama kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin berdoa untuk orang-orang yang sedang lemah, tubuhnya yang sedang sakit. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan tolong sembuhkan orang-orang yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Yesus tolong sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang mereka derita. Tuhan Yesus juga berkati dan juga jamah obat-obatan serta makanan yang mereka konsumsi agar mereka dapat sembuh dan dapat melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Tuhan Yesus juga berkati dokter, perawat, dan juga keluarga yang merawat dan juga menjaga orang-orang yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, inilah rangkaian doa syafaat kami Tuhan dari kami anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengabulkan dan juga mendengarkan doa-doa kami ini. Tuhan, dalam doa syafaat kami ini juga kami ingin berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah. Tuhan berkati adik-adik, dalam adik-adik belajar, dalam adik-adik bermain, dan juga dalam adik-adik melakukan segala aktivitas adik-adik. Tuhan berkati juga semua orang yang kami sayangi dan juga menyayangi kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan dan juga kekuatan yang dari Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan,
yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Sambil kita bernyanyi dari Kidung Ceria 38, baitnya yang pertama. Kidung Ceria 38, baitnya yang pertama. Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan kita. Kakak Ciko undang adik-adik sekarang bangkit berdiri. Kita mau mendoakan persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh ya Tuhan menyerahkan persembahan kami pada hari ini. Biar ya Tuhan, Engkau yang memberkati persembahan kami, agar persembahan kami itu ya Tuhan dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan kami dan kehidupan kami hanya ke dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan Warta Pelkat PA. Warta Pelkat PA yang pertama, Pelkat PA GPIB Yudea mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik. Warta Pelkat PA selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kiranya adik layan serta orang tua dapat mengisi link presensi di bawah ini. Jika adik layan atau orang tua merasa kesulitan dalam mengisi link presensi tersebut, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Warta PKP yang selanjutnya, persembahan yang sudah disiapkan oleh adik-adik, silakan digabungkan dengan persembahan Papa dan Mama. Lalu, adik-adik di tanggal 4 April nanti di hari Minggu, di jam 8 pagi sampai selesai, kita akan mengadakan ibadah dan perayaan Paskah Pelkat PA GPIB Yudea. Ibadah dan perayaan Paskah ini akan dilaksanakan melalui YouTube dan juga Zoom. Ada aktivitas yang akan adik-adik lakukan dan akan dilombakan. Untuk kelas TKA sampai TKB, aktivitasnya menghias telur Paskah. Adik-adik bisa menghias telur Paskah seperti gambar yang berikut ini. Aktivitas untuk kelas TKC sampai Tanggung, adik-adik membuat keranjang Paskah untuk orang-orang yang adik-adik kasihi. Silakan dilihat untuk video tutorialnya. Nah, adik-adik, ini bahan-bahan yang bisa adik pergunakan untuk membuat keranjang Paskah. Bisa dari botol plastik bekas, karton, ya. Nah, adik-adik pergunakan saja bahan-bahan yang ada di rumah ya. Untuk hiasannya bisa menggunakan pita, lem kertas warna-warni,
tali, renda, kertas berwarna, pita Jepang, kancing dan juga manik-manik, bunga kertas. Nah, adik-adik bisa mempergunakan apa saja yang adik-adik punya ya. Jadi nggak usah persis sama seperti yang di sini. Kemudian untuk peralatannya, jangan lupa gunting, lem uhu. Ya, kalau ada lem tembak boleh pakai lem tembak, tapi hati-hati ya pakainya ya. Staples. Nah, itu semua bahan-bahan dan alat-alat untuk mengerjakan keranjang Paskahnya. Nah, adik-adik kita akan membuat keranjang Paskah dari botol plastik kosong. Nah, nanti kita akan potong ya, kira-kira di sini ya. Nah, adik-adik, botol plastiknya sudah dipotong dan menjadi seperti ini ya. Ini juga sudah dibersihkan. Sekarang kita mulai menghias botol plastik ini. Kita menggunakan pita Jepang. Kita lem dulu pinggirannya dengan lem uhu ya. Seperti ini ya. Kemudian kita pasangkan pita Jepangnya istilahnya. Seperti ini ya adik-adik. Sekarang kita akan hias lagi dengan pita Jepang, tetapi di bagian yang paling bawah sini ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat pegangannya ya. Ini dari karton, ukurannya 2,5, panjangnya ini 30 cm ya. Lebarnya 2,5, panjangnya 30 cm ya. Nah, untuk mempermanis kita gunakan renda di seperti ini ya nanti adik-adik ya. Kayak gini, nanti kita lem dengan uhu ya, kayak gini. Nah, seperti ini kita pasangkan di sini, begini ya. Kita pakai staples untuk merekatnya. Nah, sudah jadi keranjangnya ya. Kita akan nambah lagi hiasannya dengan kancing ya adik-adik. Kita taruh dulu lem uhunya. Udah jadi nih adik-adik. Nah, keranjang kita sudah jadi. Nah, adik-adik, selamat berkreasi membuat keranjang Paskah. Ditunggu kehadirannya ya adik-adik. Warta PLKPA yang selanjutnya, kakak memberikan video 6 langkah cuci tangan dengan benar menurut WHO. Kiranya adik-adik dapat menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Langkah yang pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Lalu, adik-adik jangan lupa ya untuk saat teduh baca Alkitab dan berdoa. Jangan lupa juga ya untuk mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Demikianlah Warta PLKPA pada hari ini. Adik-adik silakan berdiri. Masih tetap berdiri, kita akan bernyanyi penutup dari Kidung Ceria 220 baitnya yang pertama.
Kidung Ceria 220 baitnya yang pertama. Ya, adik-adik, kita sudah melakukan ibadah minggu pelayanan hari ini. Bersyukur pada Tuhan, kita masih boleh melakukan ibadah minggu pelayanan anak hari ini ya adik-adik, via channel YouTube. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah minggu pelayanan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu kepada kami. Engkau begitu baik kepada kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hari Minggu ini kami telah mendengarkan firman-Mu, telah memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah Minggu Pelayanan Anak. Tuhan, Engkau berkati kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan atas kemurahan hati-Mu. Kami belajar dari Engkau karena Tuhan Yesus telah memberikan kasih kepada kami terlebih dahulu. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami agar kami dapat mengasihi dan bermurah hati kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat teduh, dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Adik-adik jangan lupa ya untuk tetap jaga kesehatan dengan mengikuti protokol dari pemerintah, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.